Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ragil Aningtyas Sudarsono dengan NPM 233111010 PM. Di sini akan mempresentasikan tentang e-commerce. Apa sih itu e-commerce? E-commerce singkatan dari electronic commerce, merujuk pada proses pembelian, penjualan, dan pertukaran barang atau jasa melalui internet. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti pembelian online, transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, dan bisnis online lainnya. E-commerce memungkinkan transaksi perdagangan tanpa memerlukan kehadiran fisik di tempat yang sama, memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku bisnis. Ada 5 manfaat utama dari e-commerce. Yang pertama ada efisiensi operasional. Otomatisasi proses bisnis mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, pemrosesan pesanan dan pembayaran secara cepat dan efisien. Yang kedua, peningkatan kecepatan transaksi. Transaksi pembayaran online yang cepat dan aman, pengiriman barang yang efisien dan dapat dipantau. Yang ketiga, akses pasar global, memungkinkan bisnis mencapai pasar global tanpa balasan geografis, membuka peluang untuk menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Yang keempat, analisis data dan personalisasi, pengumpulan dan analisis data pelanggan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja, rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi konsumen. Yang kelima, penghematan biaya. Biaya operasional lebih rendah dibandingkan dengan toko fisik, pengelolaan stok yang efektif untuk menghindari pemborosan atau kehabisan inventaris. Keamanan dalam e-commerce menjadi aspek kritis untuk melindungi informasi sensitif dan membangun kepercayaan konsumen. Berikut adalah beberapa poin penting terkait keamanan dalam e-commerce. Yang pertama ada enkripsi data pelanggan. Menggunakan enkripsi kuat untuk melindungi informasi sensitif pelanggan, seperti data kartu kredit, implementasi protokol keamanan SSL atau TLS untuk melindungi transmisi data. Yang kedua, autentikasi dua faktor. Memperkuat keamanan akun pelanggan dengan menerapkan autentikasi dua faktor, menjaga akses hanya bagi mereka yang memiliki identifikasi yang valid. Yang ketiga, pemantauan aktivitas mencurigakan. Pemantauan aktif terhadap aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa, notifikasi cepat kepada pelanggan jika terdeteksi aktivitas mencurigakan pada akun mereka. Yang keempat, pembaruan sistem dan software. Melakukan pembaruan berkala pada sistem dan perangkat lunak e-commerce, menggunakan versi terbaru dari platform dan plugin untuk mengatasi kerentanan keamanan. Lalu selanjutnya ada tren dan inovasi dalam e-commerce. Yang pertama ada integrasi kecerdasan buatan atau AI, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Yang kedua ada teknologi blockchain dalam transaksi, penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan bertransaksi. Lalu yang ketiga ada pengalaman berbelanja berbasis VR, AR, penggunaan virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang imersif. Selanjutnya ada implementasi e-commerce. Di sini saya menggunakan WooCommerce plugin dan untuk hostingnya menggunakan dari Jagoan Hosting. Yang pertama dilakukan, kita login dulu ke Jagoan Hostingnya, lalu masuk ke cPanel. Dan di cPanel ini, kita klik install WordPress. Nah, di sini bagi kalian yang belum menginstal WordPress bisa klik install, tapi di sini saya sudah menginstal WordPress, jadi saya klik masuk untuk pergi ke adminnya, seperti itu. Nah, di WordPress ini karena kita ingin membuat e-commerce, jadi kita menginstal plugin yang namanya WooCommerce. Plugin WooCommerce ini berfungsi untuk
menyediakan penambahan fungsionalitas untuk toko online WordPress, termasuk pengelolaan produk, pengaturan pembayaran, pengiriman, pemrosesan pesanan, pelacakan inventaris, kupon, analisis penjualan, integrasi eksternal, pengaturan pajak, dan kustomasi tampilan. Selanjutnya, di sini ada menu produk. Nah, menu produk ini jika kita menginstal WooCommerce itu sudah include. Di sini kita bisa namain produk apa saja yang dijual di e-commerce kita. Selain bisa menambahkan produk, kita juga bisa menambahkan kategori produk. Jadi agar produk kita tuh lebih terorganisir sesuai kategorinya. Selain itu juga ada tag. Tag ini berfungsi agar saat misalnya kita ada CEO gitu, itu ada pencariannya muncul, misalnya ada yang nyari uang palsu, nanti Ipalupi itu akan muncul seperti itu. Selain ada plugin utama yaitu WooCommerce, di sini saya juga menambahkan beberapa plugin tambahan yang mendukung proses e-commerce itu sendiri. Oke, jadi setelah kita lakukan konfigurasi, website Palupi akan menjadi seperti ini. Di halaman pertama itu yang pertama kali tampil itu adalah menu About gitu. Menampilkan tentang apa itu Palupi. Setelah itu ada menu My Account. Di My Account ini terdapat dua pilihan yaitu login dan sign up. Sign up itu digunakan bila pelanggan belum memiliki akun, dan login itu digunakan bila pelanggan sudah memiliki akun. Selanjutnya ada menu shop. Shop ini adalah tadi yang waktu kita konfigurasi kita masukkan produk-produk, tampilnya nanti akan di sini. Nah, misalnya kita di sini menambahkan keranjang, kita bisa melihat keranjang dan otomatis akan ke menu chart atau keranjang. Nah, di sini sudah ada terdata harganya 45.000. Lalu ada pengirimannya 5.000. Kita bisa memilih PayPal atau kartu debit, tapi juga bisa lanjutkan ke pemeriksaan. Di pemeriksaan ini ada namanya menu checkout. Menu checkout ini kita mengisi semuanya, lalu ketika itu sudah deh tercheck out. Baik, sekian yang bisa saya bicarakan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.